Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan Viral News selama ini dalam kegiatan setiap hari. Untuk penjelasan tentang koperasi yang dibentuk oleh PT Boskita Group di bawah naungan Yayasan Safira Darul Ulum dan juga koperasi telah berjalan, dan tadi penjelasan oleh Mr. Boskita Group dari Bapak Muhammad Subuhi dengan jelas dan gamblang. Dan untuk semua investor kami undang agar bisa untuk menaungi kerjasama dengan kami dan juga menanam saham di koperasi Boskita Group. Demikian, terima kasih. Berdirinya koperasi itu atas dasar permintaan dari berbagai macam kalangan, berbagai macam kebutuhan di masing-masing lingkungan RW yang ada di desa Tonggo. Setelah itu berarti dari bermacam-macam kebutuhan itu kami mensiasati ya, atau membuat sebuah karya yang nanti menjadi wajah dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Setelah kita amati dari perjalanan koperasi, ternyata banyak sekali di situ yang harus kita kembangkan. Salah satunya adalah simpan pinjam. Simpan pinjam itu memang sudah merupakan kayak di dalamnya inilah perkoperasian ya. Ada ART-nya masih ada seperti itu sih. Ada simpan pinjam, ada simpanan wajib dan simpanan pokok ya, atau pokok dan wajib lah ya. Jadi yang pertama kita membuat sistem itu adalah keanggotaan. Bagaimana cara membentuk keanggotaan? Ya syaratnya harus melakukan registrasi di awal. Itu syarat utama menjadi keanggotaan. Berapa nilainya untuk menjadi anggota koperasi yang diselenggarakan oleh PPLM? Senilai 58.000 ya. Untuk apa 58.000? Itu terinci satu untuk pembuatan member nantinya ya, untuk administrasi, kemudian untuk pertemuan satu kali ya, itu senilai 35, yang 20.000 itu akan disisihkan menjadi simpanan pokok. Jadi nanti orang-orang yang sudah registrasi itu memiliki simpanan senilai 23.000 yang 58 ya, tapi kan belum setoran pertama, belum simpanan wajib. Nah bulan depan baru akan menjadi simpanan wajib, atau akan diadakan ini penarikan atau iuran ya, itu senilai 8.000 per bulan selama ya wajib setiap bulan, terus wulu sampai dengan masa keanggotaannya mau habis atau mau berhenti. Nah itu baru diserah terimakan. Itu merupakan simpanan wajib, itu kan tidak hilang. Yang 8.000 itu kan iya, karena itu simpanan, berarti kan uangnya sendiri, wulu ping selama masa ikut keanggotaan. Kemudian yang kedua nanti menggalang dengan program yang dinamakan DHLK ya, atau program talangan hajatan. Talangan hajatan itu ada kontraknya. Jadi tidak selamanya seperti keanggotaan, tidak. Itu ada kontraknya tersendiri. Kenapa saya bikin kontrak? Karena biar tidak terlalu berat membebani masyarakat, juga tidak terlalu rendah. Artinya kita memberikan sebuah talangan ya. Mungkin dengan perhitungan kemarin penyesuaiannya dengan harga sewa sebuah perlengkapan hajatan. Nah, kalkulasi saya menerapkan jangka waktu atau harga sewa dan juga menerapkan setoran DHLK itu berdasarkan dari nilai nanti yang akan disediakan oleh koperasi, kemudian diserahkan kepada anggota senilai perlengkapan, sewa perlengkapan hajatan. Contoh yang dimaksud perlengkapan hajatan adalah diesel lampu ya, mesti kita butuh hajatan, layos, meja kursi ya kan, sound system, bahan dapur dan prasmanan. Itu mungkin senilai 4 jutaan, makanya ditetapkan di situ 86 bulan. Kita ambil angka 86 karena kalau angka 86 bahasanya kita apa? 86, siap 86. Apa ya. Maksudnya apa? Ya kan, mengerti, memahami ya kan. Nah, itu 86
berarti dari koperasi itu akan memberikan talangan senilai 86 kali iuran 50 menjadi 4.300.000. Nah nanti pada saat itu hajatan mau dilaksanakan atau ada anggota yang mau hajatan, mestinya kan ke kantor atau mencari pengurus. Pak RW saya mau hajatan, oh ya mari kantor bareng. Nah Pak RW langsung menghubungi yang punya alat-alat perlengkapan tadi, ya dihubungi ya, misalkan Wanto, tok ya ana pesanan kiye to hajatan nggo kelas kiye, ya iki kayane entek pira. Nah, ternyata dereng-dereng karo Wanto kan sing duwe alat-alat lah perlengkapan ya kan. Nah, ternyata entek 4 juta ya wis 4 juta jalan berat. Nah, kita tetap memberikan talangan senilai 4 juta. Ya, diberikan kepada anggota yang mau hajat, ya disaksikan oleh seksi usaha di masing-masing lingkungan. Ya, contohnya Pak RW lah seksi usahanya. Nah, sebelahnya orang yang memiliki alat tadi, perlengkapan tadi, misalkan Wanto, nah sudah disaksikan sah telah terima ya. Nah, misalkan harganya 4 juta berarti kan lebih 300 ya kan. Nah nanti setelah hajatan selesai berarti kan si anggota itu harus mengembalikan sejumlah uang yang diserahkan ya. Nanti dengan akumulasi berarti jumlah tadi plafon yang 4.300.000 dikurangi selama mereka ikut program DHLK. Misalkan saya ikut sudah 1 tahun sih Pak RW ya. Coba Pak RW ngitung 50.000 kali setahun berarti berapa? Nah 4.300.000 dikurangi 600 berarti si hajat, si dua hajat akan mengembalikan uang hajatannya dana talangan dikurangi kan 43 dikurangi 6, nah berarti 3.700.000 ya Pak RW nyimpan bala kena. Alhamdulillah berarti wis rampung. Nah bulan depan berarti kan setorannya normal lagi. Hanya anggota tok bulunge. Hajatannya orang melu maning sih. Wis lunas? Iya, sudah lunas. Tapi manakala ada anak lagi, keturunannya lagi, ikut lagi. Iya, ikut lagi ya berarti kok setorannya ditambah 50 lagi. Berarti senilai 8.000 ditambah 50 lah 8 gitu. Ya. Adapun dari pengurus misalkan lah nyusi pengurus oleh apa lah kita nanti setelah pulang itu ya setelah pulang hajatan berarti si mempunyai ini mempunyai alat-alat perlengkapan kan mestinya ya orang lepas tangan kan orang digegem kan mau nyung barangnya payung dan yang mencingi pengurus ya kan. Nah itu nanti yang akan diakumulasi untuk pemberian ya pengurus lah gue tunjangan apa lah gitu. Nah, itu satu itemnya itu ya, kemudian yang kedua nanti ada barang-barang yang dijual sebagai produk unggulan ya nanti satu itu. Kemudian yang ketiga adalah pemberian modal kerja skala UMKM atau skala kelompok. Jadi kan kalau simpan pinjam secara pribadi. Nah kita menggalang lagi nih ada paguyuban ibu-ibu yang mau berkarya untuk tonggara. Karena ibu-ibu itu berkaryanya modalnya lebih besar daripada yang dibudgetkan atau diberikan plafon pribadi masing-masing anggota. Itu kan berarti tidak bisa di cover sendiri. Ya kan harus melalui kelompok karena kebutuhannya 10 juta. Kalau ibu-ibu tadi yang simpan pinjam kan hanya 1 juta tuh kok. Ya bener kok. Betul. Anggar pengen lulus 10 ya berarti kudu ngecak 10 wong. Karena angel loh ya unjung anaknya loro tuh misalkan paling telu misalkan ya. Nah, kalau 10 juta kan berarti kelompok. Nah, dari kelompok usaha itu langsung dipinjami salah satu yang bertanggung jawab siapa? Kelompok menyaksikan anggota-anggotanya. Itu namanya pemberian modal kerja untuk skala kelompok atau yang disebut nanti sebagai pelaku usaha tapi UMKM kan UMKM. Nah, itu juga nanti ada karyanya ya. Kita kalau sudah ada produk kemudian produknya dijual dari pengurus juga nanti menyisihkan keuntungan dari produk tersebut. Suatu misal harga jual atau harga dari produksi ya produksi kan bisa ada harganya yang konyong sih semuanya nggak dicukup misalkan 500 rupiah nggak kas pengurus nah, kan bisa kan nanti diakumulasi ditambahkan yang pertama hajatan. Nah itu produk yang kedua. Kemudian yang ketiga ya tadi 1, 2, 3 ya simpan pinjam apa namanya
dana hajatan, talangan DLK, terus UMKM. UMKM, keempat adalah Kemitraan. Kemitraan. Nah, kalau kemitraan itu skalanya lebih besar lagi, tidak bisa di cover untuk pribadi, karena kalau sudah cerita peternakan, bahkan kalau konsep kita 24 ekor itu kan senilai 25 juta, ya kan? Kan lebih besar lagi nih, ya. Itu beda nanti dengan kita membantu, misalkan toh ada anggota atau ada warga yang dari lingkungan RW itu mau ikut andil untuk sebagai penggaduh. Ya nanti ada yang mengelola lagi di situ. Siapa nih yang mau mengelola kemitraan ternaknya? Ya nanti tetap dari masing-masing komunitas ternak, dari masing-masing penggaduh, manakala dijual kambingnya pun untuk koperasi ada sebagai royalti, bentuk royalti kemitraan ternak dengan koperasi. Suatu misal nanti yang disepakati sandas 20.000, mbak adol siji 20.000, besok maning adol maning loro mbak 40.000, besok maning ana wong adol kudu 10, mbak mayan 200. Nah itu nanti yang sebagian nanti akan diberikan kepada pengurus lagi untuk diakumulasikan lagi. Setelah 1 bulan kita tutup buku, ya kan, pengurus hitung-hitungan loh, dia mau ana wong utang, ana wong mecingi sing hajatan, iki ana sing adol wedhus, iki ana sing adol keripik. Nah kumpul lah dari masing-masing pengurus oleh pecingan atau oleh tunjangan. Itu untuk skala pengurus, makanya pengurus juga dirugikan ini kalau kerjanya giat ya lebih banyak dapatnya. Jadi 4 bidang itu, 4 item itu ada nilainya semua sebenarnya kalau kita bisa gerakan. Ya, salah satunya adalah kalau menjadi kepengurusan ya, terus kemudian menjadi seksi usaha di masing-masing lingkungan, manakala terjadi anggota itu pinjam, itu ada bonusnya. Bonusnya tadi per 20 175.000. Ya. Nah, coba kalau kita hitung, kalau 1 orang ya 175 dibagi 20 orang. Nah, kan lumayan. Insentifnya 8.700. Mengutang tok 8.700. Ini yang dari koperasi. Ya, padahal kan kok anggar sing dijak utang ya mesti ora tega, pokoknya ya ngejaki Pak RW ora nunggu rokok. Nah, itu di luar dari hitungan kami. Kalau hitungan kami ya tadi 175.000 per 20 anggota gitu. Itu yang didapat sebagai tunjangan pengurus. Yang kedua tadi ya beli pecingan sing dibagi-bagi lah ya, suatu misal yang punya perlengkapan mecingi 300 lah, wong nilainya 4 juta dan mecingi 300 ora hilang kok ya. Misalkan kayak Yudi itu kan salonnya tak tanggap ya komplit sisan sebrobone 4 juta ya wis mangkat dan Yudi mecingi yo mecingi 300 kaya kerasa pun ora kerasa dulu ya enteng. Nah kan lumayan 300 ya kan, nanti 300 itu dikumpulkan loh dalam 1 bulan. Misalkan ternyata anak wong 10 ya 300 bagi 10 ya, mau pengurusnya 10 tok sih ya beda wong siji ya kan, tapi sing hajatan wong 10 sebulan berarti 300 ping 10 3 juta. Pengurusnya anak pira anak 20 ya 3 juta bagi 20 ya kan, nanti kayak gitu hitungannya. Cuma juta. Ya pokoknya nanti ada lah, maksudnya ada, pasti ada pengurus, ada apa istilahnya tunjangan-tunjangan itu. Makanya kalau yang diterangkan ke anggotanya ya jadi seperti itu. Jadi angsuran itu 8.000 sebagai angsuran wajib. Ya, simpanan lah, bukan angsuran, simpanan simpanan wajib ya. Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Bagi orang yang memiliki dana lebih, uang lebih daripada disimpan di bank, mendingan disimpan di koperasi sendiri. Gitu loh. Tapi itu tidak mengikat yang sukarela itu. Orang setiap anggota harus kudu siap momen. Yang mana andalane Yudi Eko kayak karena per tahunnya harus ada RAT. Ya. Rapat anggota tahunan karena itu forum tertinggi. Koperasi itu di RAT.
Makanya kan kenapa saya mengalokasikan untuk kepengurusan itu senilai 175 ya, itu boleh dikatakan seperti ini. Manakala pinjaman 1 juta, 1 juta itu paling hanya dapat 1 juta, 1 juta dikali 2%, paling dia 20.000, 20.000, iya kan, dikali 20%, 2%. Untuk mengenai yang simpanan sukarela berarti dari si penyimpan nggak ada insentif dari Ada. nantinya ada ya. Ada. Ya, misalkan simpanan sukarela, saya nyimpan sukarela, ada insentif buat saya enggak? Ada. Itu Itu nanti diberikan pada saat RAT Tahunan, SHU, berarti ya tahunan. SHU, bentuknya SHU. Dikalkulasi Sisa dari hasil usaha. ya dari kita Ya. sukarelanya Jadi berapa kan? antara saya dengan Anda, karena Anda itu ada simpanan sukarela, SHU saya itu lebih kecil. Karena saya tidak punya simpanan sukarela. Itu loh. Hanya simpanan wajib dan simpanan pokok. Nih, dengan hitungan itu rata-rata 0,5, baik simpanan sukarela maupun yang pinjaman tetap hitungannya 0,5. Iya. Jadi manakala mungkin pinjam 1 juta pun itu berarti kok oleh 5.000 1 tahun rampung sih ya, oleh 5.000 Tambahan nih. saune ya, saune 5.000 kok uang duduknya tau ada beda mana kok ya, uang duduknya 0,5 gue 1 tahun ya 1 tahun 0,5. iya angger cewek ben anak oli ya kan itu 1 tahun Iya. tapi angger cewek pengen pan go iki orang ngarep-arep tunjangan akeh ya Iya. per bulannya bisa sih nyandak wong oleh 20.000 sing dhewek kena wong 5.000 nah dhewek Sisa 15.000. oleh 10.000 kan secuil padahal yang kan kudu main 175 per bulan Ya. Kalau memang itu 1 tahun 0,5 ya setuju. Ya. Tapi kalau satu bulan 0,5 iya tak itu bukan langka sangat masalahnya berat. iki angger nabe kan Iya. sing iki 20 orang kan 175 enggak Iya. bulan. Uangnya dari mana? Ya, insentif. Ya dari iki ya, dari Iya. pendapatan jasa sing 0%. Ben yang bisa ngurip-nguripi wong sing pada kesel. Nah, tapi dengan SHU-nya itu nanti bisa lebih banyak dari sampai itu menyimpan uangnya di simpanan sukarela itu. Karena uang itu kan diputar, Ya. ya kan? Bisa untuk pembelian kambing, digadukan, misalnya loh. Berarti kan itu berkembang. jadi biasanya umumnya misalkan kayak uang duduk kan rata-rata minimal 30.000 ada sing 50 ya itu ya. Tapi kan sing di luar dari kita ngitung. Iya. Tak kumpul-kumpulkan tadi yang 2% itu tak kumpul-kumpulkan yang gue persiapan RHT, Iya. yang gue main SHU sing utang, yang gue pengurusnya sing lagi sih. Kan itu akumulasinya dari 20.000 per bulan itu. Bener kan? Karena gue mesti ngundang wong anak medang, anak mangan, kok jamplok, wong RHT mesti anak amplop, anak wong Iya, tutup, mesti ngundang RHT. dinas. Iya. Undang dinas ya mesti kudu. Ngamplopi lagi bensin ini. Makanya tadi saya RW masukan 5.000 setiap 1 juta ya monggo kalau memang maunya untuk pengurus dan anak upah ya duduk hasil lah upah ya Sampai lah upah. Untuk admin lah. terus seperti itu. Nah ada pun tadi yang disampaikan Pak Slamet berkaitan dengan sukarela ya sama kok ini ya, cuman bisa saja kok per bulan nah, kita modalisin pada banyak utang BRI karena BRI kan 0,45 lah ya misalkan dokon duit katakanlah 10 juta ya sebagai simpanan sukarela ya kan berarti per bulan dari pengurus koperasi itu memberikan 45.000 per bulan Itu bedanya nyimpan koperasi karena sebulan oleh 45.000 Iya. bisa saja uangnya berkurang kalau di bank. Kalau Tapi koperasi koperasi enggak. enggak. Itu loh. Jadi hitungannya kayak gini kok manakala ana wong dokon 10 juta berarti sebulan-bulannya oleh sing pengurus 45 gua diberikan pada saat RAT iya berarti 45 ping 12 nah oleh 540 Tapi itu harus ada batas waktu, Bos.
artinya begini, apabila orang tersebut menyimpan dalam jangka 1 tahun, apabila kurang dari 1 tahun, ya ndak bisa mendapatkan SHU. Iya, kuwi arane kok berarti tabungan deposito. Iya. Gue mlebune sukarela deposito kontraknya. Iya, jadi 1 tahun baru bisa diambil setelah RAT. Oh berarti 54 ping 12. 45 ping 12 sama dengan 540. iya. Berarti gue dheweke sih udah kondu 10. Uang duduk misalkan oleh 30.000 mangan warung ngopi medang ditambah 540. Amplopnya ini lho, amplop SHU karo uang duduk. Ini setahun gue tuh 10 juta pas diambil bisa. Ya setahun pas RAT ngambil. Ya sing 10 juta nih mau mana paling. Ya gue jemput tuh bar RAT. Ya makanya anggere pan dijemput ya kudu ngomong. Jadi orang diutang nang anggota liyane maneh. Ya dina bulan ke berarti ora pas ngetokna ana sing dijemput ya modalnya. Tapi ngatur sing ngerti dhewe. menginformasikan. Iya, berarti bulan ngarep tas RAT aja ngutangna dhisik karena ana sing dijemput. Si oleh utang apa yang gak usah bulan setelah RAT. Kalau jam kita cuma utangnya langsung dibuat ya. Oh, baru 1 miliar. Koperasi sukses selalu. Yo ya. Itu bedanya saiki karo engko kuwi kaya gue. Zaman tapi orang kan berubah sistemnya tempo bisa orang bayarnya tempo Samone piro? ya di bawah Kalau tempo kan 6 bulan lho maksimal. 6 bulan. Iya. bisa. Ya ora apa-apa sempet tinggal bulan mlebu jasane. Cuman kan tinggal Karena perhitungan jasane jasa. kuwe pandi bagi kena karo pengurusnya. Dewek nolane jasane, misalkan njupuk 1 juta berarti sak bulan 20.000. Per bulan Iya, 20. Memang dewek tekor karena duitnya balik ke 20. Akhirnya ora gandanan dia sih, tunda waktune. Itu hanya kebijakan sih, enggak ada aturan kayak gitu ya. Kita susah buat ya materinya. Jadi kayak gitu ya Belasi bisa. kancane penutang dicelaka. Kayak gitu ya pada dana hajatan dana hajatan lembaga keuangan siarannya dana talangan tuh pada hajatannya bala kena kan ana sih hajatan tekor lu kan bala kena kan duit lah kowe masuknya ku pinjaman dhewek tekor maneh Kowe 1 juta 0,2 bukan 2.000. Kok 20? 2% 1 2% apa 0,2%? 2%. 2%, ujung 0, ya. Oh, 2%. sama Bukan nol 0, ya makanya aku bingung. Masa 2.000 perak? 2% aja tuh saya Indonesia. Iya. Jadi lebih murah dari bank lainnya. Contoh BPR, gue malah di atas semua. Iya. BKK di atas semua. Berarti 2 ya. Orang 0 Kalau ya. sing rata-rata pegawai kan 1%. Iya. PRI sing perdes 1,5. Cuma kan potongannya aku ini menurut PR yang koperasi kan karena wongnya dawet. Potongannya juga inflasi. 10.000 gitu. sing kayaknya mikir sing yang ngerti 0,2 Iya, mikir. Gopik iya sing yang nggawa wong 20 wong Ya, betul. kayaknya iya Ya, betul. Udah hitung bah. Bener, bener. 0,2 0,2%. Oh, olinya semono. Iya. Yang Insentif. ngongkosin 20 orang 175.000 Iya. itu 0,2. Kami ini hitungnya kan 175. Ini aku belajar ngitung 175 dibagi 20 orang. Jadi sama ngomongin kan 750. Berarti kan teori duit 20.000 ya kan. Berarti 8.750 dibagi 20%. Jas 43,75 aslinya. 43% sing pengurus dari oli 20.000 kan dhewek oli 20.000 pendapatannya sih tapi tak kena pengurus 8.750 kowe pengurus sing go bagian lapangan sing sawung-wonge 8.750 sine setelah ngecap Penanggung jawab lingkungan. Berarti oleh 0,8 ya. ya orang 0,8 anggo dibagi terhadap pendapatan duduk terhadap pinjaman pendapatan ya Pendapatan 20.000. Iya. Oh iya betul. Misalkan itu taruhlah misalnya pinjaman kan maksimal 1 juta. iya. Berarti kan dapatnya kan 20 oh.
ya. Iya. Jasanya kan 20. Iya dari 20.000 kita ngitungnya dari 20.000 Iya. terus ada itu duit Iya. ya kan ngitungnya hasilnya Hasilnya ini pira 20. hasilnya 20.000 koperasi Iya. nah gue pengurus seksi usaha bagian lingkungan 10.700 dipotong lagi penanam. berarti kan dari 11.200 nah Betul. karena kan mestinya dua karyawan no siji Iya. bu pira ya nah misalkan karyawan 5.000 ya misalkan nah, berarti dari 6.250 Milik pemodal tadi 5.000. ini kan Milik penanam saham 5.000. misalkan iki sing cewek anggar utang nang BRI kan berarti balaknane sing 1.500.000 0,5 berarti dibalakna 5.000 maning sing duwe modal sih Iya, sing modal. nah berarti isi natural 1.250 Itu masuk kas. nah itu mungkin gue pengembangan Pinjaman. lainnya ya gue berarti cewek kantor ki oleh 1.250 alokasi mau bayar karyawan 5.000 mau bayar pengurus jago 8.750 balakna maring modal BRI 5.000. 5.000 Iya. Sisa jadi lo kan berarti ya gue kan karena kepedulian kita buat beli tinta sama ya udah kertas. 1.250 Iya, buat beli tinta sama kertas. Berarti kan untuk sewa kantor biaya di apa-apa, lapangan kan tuku kertas sama tuku apa 0,8 Ya, fungsi sini kan ada mengutang sejuta Betul. sejuta kayak kantor udah 1.250 toh itu per ya per bulan lo bener pendapatan per bulan sih pinjaman per Oh bulan. iya. Iya. Iya, per bulan. makanya sih ngone akeh sing pengurus ngisor Iya. semakin banyak orang yang dipinjami melalui kelompoknya Betul. melalui seksi usahanya Betul. ya udah Olah kan. RPRW gawane wong 20 20. berarti satu bulan oleh 175 Iya betul. tapi manakala PRW gawane 40 Iya. berarti sebulan 300 300. gawe wong 100 supaya gue ketak 100 juta payu kabeh duwite satu Iya. suwung Iya. ya kan Itu anu Iya. kok apabila pinjaman 100 juta. Masalahnya kan belum tentu satu orang 1 juta kan belum tentu. oh, per satu orang 1 juta. Iya. PRW tabungan 1 juta aku 1 juta jadi 1 juta payu kabeh Iya berarti kan betul. wong 100 Nah, nah kowe upaya berarti 8.750 ping 100 betul. pira Iya betul. sebulan pira pendapatannya ya jadi berpada memang berpada semangat Koperasi. 8.750 ping 100 wah sama nonornya 870 Iya. itu walaupun dadi Kita ngomong lagi Oh, di Bulungan. orang, baru 200 wong. iya nomor itu dadi RW 200 wong. sebulan udah bulungan terus pinjaman Betul. Rebutan. makanya kan saya targetnya paling tidak itu 1.000 di satu desa 1.000 dia oli masa hak pilih 4.000 luru wong 100 ora oli Insya Allah oleh akeh oli daripada nah orang. kan pengurus akeh nemen ya seksi usahanya akeh kok ya misalkan mau siji nggawa 50 ya berarti kan 3.000 bagi 50 berarti kan ini udah pengurus 200 wong masing-masing gawane 50 wong bukunya 50 tong catatane wong 50 kayak gue dan cara kerja yang besok tanggung jawabnya aku pira 50 wong bos PRW 100 Yudi 200 wong yang merdeka Yudi 200 wong Keuntungannya apa? Kalau kita sudah menggarap orang seperti ini, kita punya jaringan yang kita bina. Iya. Bengko payu no pilkades, payu Betul. pilkada, payu pilek, payu. Betul. Datanya sana kabeh. Datanya ada. Iya. Real. Terus pengembangan usaha UMKM semuanya jalan di masing-masing yang kita pinjamin dana karena mereka anggota koperasi. Tambah lagi profit kan gitu. itu baru satu segmen motornya nanti orang burungan itu ini kan motor milih motor kudanan apa milih rokok SBC bersama keluarga besar Bos Kita Group Tonggara Bapak Haji Muhammad Subahi. Sukses selalu untuk Bapak Haji Muhammad Subahi.